Oke pemirsa, Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Malam ini kita berada di daerah kawasan Gunung Kudung. Jadi Gunung Kudung ini adalah jalan trans Kalimantan Timur yang menghubungkan antara kota Sangatta dan kecamatan Muara Wahau. Jadi Gunung Kudung ini berada di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon. Jadi ada cerita apa tentang Gunung Kudung ini yang penuh dengan misteri. Banyak cerita masyarakat tentang misteri yang ada di Gunung Kudung ini. Jadi seperti apa malam ini kita akan mengungkap nanti bersama Jagat Petir dan Dayang Bella. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Terima kasih. Oke, jadi ya saya bersama Dayang Bella. Jadi udah yang penasaran nih, banyak yang penasaran ya kan, pengen nonton live kita, dan banyak komen-komen tentang cerita-cerita pengalaman pribadi maupun cerita yang beredar dari masyarakat ya. Jadi di sini ada Dayang Bella dan mungkin kita bisa ceritakan dulu nih Dayang Bella ya kan ya. Kita akan sampaikan apa yang tadi sore ya kan, kita komunikasi dengan salah satu narasumber ya, salah satu warga ya kan. Sebenarnya sih kita mau ajak ke sini ya kan untuk langsung temenin kita di sini. Dan tadi sore apa yang mungkin bisa Dayang Bella ambil nih dari cerita-cerita dari rekan kita tadi yang berada di Gunung Kudung. Jadi apa nih yang mau disampaikan Dayang Bella agar pemirsa juga tahu ya kan, sebenarnya ada cerita apa sih ya kan, yang jelas mungkin ini bukan rahasia umum ya kan. Nah, jadi apa ya Dayang Bella, silahkan untuk diceritakan nih kepada teman-teman sahabat Coretan Bahari. Ya, di Gunung Kudung ini memang banyak peristiwa yang sering terjadi. Apa aja nih peristiwa yang terjadi di daerah Gunung Kudung ini? Ada sebuah mobil itu jatuh ke jurang ya. Itu sampai sekarang nggak bisa diangkat. Oh, bangkainya gitu ya, bangkai dari mobil itu ya. Berarti ini kejadian mobil ini sudah berapa tahun yang lalu nih kira-kira? Ini saya nggak tahu persis, cuman udah lama gitu. Udah lama ya. Tadi rekan kita nggak menyebutkan ini tahun berapa kejadiannya ya? Iya. Tidak seperti itu ya? Cuma sudah lama gitu. Nah, jadi dulu pernah kejadian di sini ada yang disebut, yang dinamakan tikungan maut ya. Iya, tikungan maut. Ya kan? Tikungan maut. Jadi jadi dia nanjak gitu. Setelah itu turunan. Ya. Kemudian ini langsung posisinya langsung nikung gitu ya. Ya. Nah, jadi tuh langsung kirinya tuh langsung jurang. Jadi ada mobil yang masuk ke sana dan sampai sekarang bangkai mobil itu nggak bisa ditarik gitu, nggak bisa diambil ya kan. Jadi ada sebuah pengendara sepeda motor yang melintas di daerah Gunung Kudung ini, kemudian tiba-tiba di tengah jalan tuh dicegat gitu ya oleh seorang perempuan yang berambut panjang dan berlumuran darah. Jadi itu kesaksian dari cerita salah satu sahabat kita yang berada di Wahau. Kemudian sedikit juga saya pengen menceritakan nih kan yang udah komen. Ada Eni Nurmayasari ya. Sering terjadi kecelakaan dikarenakan kondisi jalan rusak, tanjakan yang panjang dan berkelok-kelok. Hampir tiap bulan ada terjadi tragedi. Kalau nggak salah sudah diganti namanya dengan Gunung Karunia. Jadi Gunung Kudung ini sudah diganti menjadi Gunung Karunia. Ya, kita simpan dulu nih komen-komen dari sahabat Coretan Bahari. Ya kan, kita akan masuk ke season di mana Jagat Petir akan masuk tentang dimensi di kawasan Gunung Kudung ini. Jangan kemana-mana, jadi tetap di channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Terima kasih. Ya, pemirsa Coretan Bahari, kita akan masuk di season di mana Jagat Petir akan masuk di sebuah dimensi di kawasan Gunung Kudung ini. Jadi ya kita hanya mendengar dari cerita-cerita masyarakat ya. Jadi kita hanya mendengar dari cerita-cerita masyarakat.
tentang kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi ini. Dan baru-baru ini ada kejadian juga sebuah mobil truk ya berpapasan yang mengakibatkan terjadi sebuah kecelakaan ya baru-baru ini. Jadi itu di daerah kawasan di Jembatan 2 ya. Jadi di Gunung Kudung ini ada Jembatan 2, ada Jembatan 6 gitu ya. Jadi posisi kita ini berada di setelah Jembatan 6 ya. Jadi kita melakukan tadi sore kita melakukan penyusuran ya kan, dari begitu masuk di Gunung Kudung sampai di kaki gunung itu. Dan ya ini udah wanginya udah kecium ya. Ini wangi seperti melati gitu ya kan. Mungkin ada yang mau berkomunikasi mungkin nanti dengan Jagat Petir. Jadi intinya bahwa kita akan masuk sebuah dimensi di kawasan Gunung Kudung ini dan mencoba untuk menceritakan kepada sahabat-sahabat Coretan Bahari ada cerita apakah di balik dari misteri Gunung Kudung ini. Ya mudah-mudahan nanti ada yang mau berkomunikasi dengan kita ya kan, sehingga kita bisa juga untuk menyampaikan nanti ada pesan mungkin atau ada cerita yang tersembunyi yang belum terungkap nanti seperti apa ya kan. Oke, jadi ya Jagat Petir udah masuk di dalam sebuah dimensi. Jadi apa yang bisa digambarkan tentang misteri yang ada di balik Gunung Kudung menurut Jagat Petir? Ini saya gambarkan lokasinya dulu ya. Lokasinya di sini. Oke, kita akan gambarkan lokasinya dulu. Jadi sebelum agak jauh dari tanjakan tuh, dari tanjakan itu kayak sudah ada perbatasan kerajaan gaib. Perbatasan kerajaan gaib ya. Sebelum kita masuk di tanjakan tadi ya. Iya, perbatasan kerajaan gaib. Nah, ini kerajaannya. Ini berhubungan kerajaan leluhur ya. Leluhur tanah ini. Oke, ini berhubungan dengan kerajaan leluhur tanah yang mempunyai tanah Kutai ini ya. Oke. Penguasanya perempuan. Ya, penguasanya perempuan. Yang kemudian terus saya masuk lagi ke ini yang daerah tanjakan. Daerah tanjakan, oke. Ramai sekali tapi bukan di tanjakan. Kayak macam pasar di kiri kanan jalan ini ya, agak jauh dikit pasarnya, nggak masuk ke dalam ya. Iya, tapi nggak terlalu jauh. Ibaratnya ya lintasan lah. Nah terus kalau ini semacam kayak perkampungan, jadi jalannya ini juga jalannya mereka. Jalan trans ini juga bagian dari jalan mereka gitu ya. Jalan Berarti sering-sering aktivitas ini ya? Iya, lalu lalang di jalan ini ya? Jalannya. Oke. Terus saya masuk masa lalu. Daerah sini serem sekali. Ya, kita saling akan masuk lebih menggali. Pembantaian di zaman dulunya ya? Di zaman dulunya. Oke. Jadi arwah-arwah ini yang kasih pembantaian yang seakan membuat tempat gitu itu tambah angker ya ini semua. Apakah yang meninggal ini membuat satu kawasan mungkin di sini atau seperti apa? Ya itu. Dia lalu lalang hanya mengganggu. Ini kan perkampungannya mereka yang mereka yang menguasain dulu wilayah ini. Iya, bukan di kerajaan ini aman. Ini di luar dari kerajaan gaib tadi ya? Iya. Oke. Perkampungan ini lebih ribuan tahun sudah. Hampir 2000-an. Terciptanya perkampungan ini kayak ini. Hampir 2000 tahun yang lalu ya terciptanya perkampungan ini. Iya. Kalau pembantaian sekitar 1500, 600, 700 ya, sekitar itu berturut-turut tahun yang lalu ya. 1700 tahun yang lalu. 1700 tahun yang lalu. Ngeri ya, ternyata sudah ada penduduknya. Jadi
Itu yang bisa digambarkan oleh Jagat Petir ketika mencoba untuk berkomunikasi masuk di dalam dimensi di daerah ini. Jadi di kawasan ini ada sebuah kerajaan gaib yang bersangkutan dengan leluhur Kutai. Kemudian tempat ini dulu juga menjadi sebuah peperangan, boleh kita katakan seperti ya di zamannya dulu ya seperti itu ya kan. Jadi sampai sekarang pun, dari dulu sampai sekarang ini masih ada aktivitas ya. Dan badan jalan ini menjadi sebuah lintasan perkampungan mereka gitu. Ya, cuma yang mengganggu yang para pengendara yang lewat, pengendara ini yang penasaran penasaran. Jadi di sini juga saya dengar ada mitosnya bahwa seluruh tuh para pengendara yang lewat sini tuh paling takut membawa kayak lemang gitu ya, atau membawa makanan yang lain gitu ya. Yang makanan langsung siap saji. Dia langsung datang. Langsung kontan gitu ya. Langsung kontan. Dan bukan satu, langsung kayak ngeroyok. Ya, mengkerumbuni gitu ya kan. Makanya kadang berat. Jadi energi ini kalau sudah ngumpul nanti nyatanya tuh jadi berat beneran. Kalau mungkin itu salah satu dari pengendara yang mungkin ketika lewat di sini ya kan, itu terkadang tuh merasa bahwa ini kok kendaraan berat sekali gitu ya. Bisa jadi dia di situ mungkin di situ ada makanan, dia langsung ngumpul di situ ya. Kalau sudah ngumpul ribuan ratusan ribu ini ngumpul, luar biasa. Ngeri energinya. Jadi itu adalah misteri yang sedikit kita ungkap di sini ya kan. Dan Jagat Petir masih bisa tahan untuk masuk? Masih. Kemudian apalagi yang bisa kita gali tentang di balik misteri Gunung Kudung ini? Selain cerita untuk tahun yang lama, yang baru, saya mau masuk tahun yang mana dulu? Mungkin yang ini cerita yang lagi panas-panas kemarin yang terjadi kecelakaan di daerah Jembatan 2. Apakah itu ada seperti gangguan gaib atau seperti apa nih menurut dari dimensi yang bisa disampaikan? Jadi baru-baru ini ya, jadi sekitar 1 minggu yang lalu mungkin pemirsa juga tahu ya kan, jadi sebuah kecelakaan truk itu kan berpapasan sehingga mengakibatkan supirnya tuh luka-luka dan kemungkinan itu sepertinya patah tulang gitu ya. Dan itu terjadi di daerah Jembatan 2 ya di Trans Kalimantan ya kan, jalan yang menghubungkan antara Sangatta dan Wahau. Saya masuk ke sebelum kejadian kecelakaan itu enggak terlalu banyak energi yang masuk di daerah kendaraan itu. Ada energi pengganggu tapi enggak yang kayak keroyokan tadi itu. Apakah di daerah Jembatan 2 itu memang sebelumnya memang di situ ada penghuninya, atau memang itu memang termasuk kawasan dari angker juga? Iya, penghuninya masih ada nih. Cuma yang menyebabkan yang lalu lalang itu yang melintas itu ya, yang emang sengaja ganggu. Yang nggak tinggal bukan tinggal sih, lalu lalang ya, wirawiri di sana ya, yang mengganggu, sengaja cari yang ngebleng yang begitu. Memang sih di kawasan itu memang angker juga ya, artinya ada penunggunya lah di sana ya kan, sehingga mungkin itu mengakibatkan juga sih terjadinya sebuah kecelakaan di sana. Mungkin kita Jagat Petir mungkin bisa untuk mengajak salah satu dari mereka untuk berkomunikasi tentang mungkin bisa kita tanyakan tentang apa sih kok gunung ini diberi nama Gunung Kudung dulunya. Jagat Petir akan mencoba untuk berkomunikasi dari salah satu dari masyarakat yang tidak terlihat di sini ya. Kita mencoba untuk menggali tentang nama Gunung Kudung ini ya. Jadi kenapa gunung ini diberi nama Gunung Kudung? Kita akan coba untuk berkomunikasi dengan beliau. Kita tanya nih, bener apa enggak? Mungkin sambil Jagat Petir sambil
sambil mendengarkan. Agak takut dia ngomong. Ya. Mungkin bisa langsung disampaikan kepada sahabat-sahabat coretan Bahari. Katanya ini. Jadi gunung ini kan sudah dalam kekuasaannya di kerajaan ini. Gunung ini dalam kekuasaan kerajaan ini, yang kerajaan gaib. Oke. Lalu Kudungga kan. Nah, pokoknya dia katanya hubungannya dengan Kudungga. Hubungannya dengan Kudungga. Iya. Oke. Terus dia banyak yang nggak terima. Baru Dihilangkan supaya nggak terjadi perselisihan. Enggak, ini bener apa enggak ini? Oke. Kita coba untuk menyampaikan. Karena dia juga ketakutan ngomong kayak gitu. Oke, jadi ya. Jadi ini pemirsa ada hubungannya dengan kerajaan Kudungga, ya. Jadi yang menyampaikan bahwa ya itulah untuk menyangkut pautkan dengan jalur itu, mungkin gunung ini diberi nama Gunung Kudung. Iya, tapi Kudung sendiri punya arti, jadi dipelesetkan supaya nggak Kudungga. Kudung sendiri punya arti. Kudung sendiri punya arti. Nah, saya nggak ngerti bahasanya. Kudung itu ini kekuasaan ya. Kudung itu kekuasaan ya, dalam artian gitu ya. Ya, menurut dia wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan. Itu mengut. Ya. Jadi Kudung ini adalah artinya tentang kekuasaan, ya. Makanya diberi nama gunung ini Gunung Kudung, artinya gunung kekuasaan, seperti itu ya. Iya. Mungkin yang bisa saya simpulkan mungkin seperti itu. Oke, Mau mungkin pergi dia, ya. Oke. Jadi kita mau jeda dulu, ya. Kita mau break dulu sebentar karena Jagat Petir perlu untuk istirahat sejenak untuk energinya, karena ya ini masuk ke dalam sebuah dimensi itu membutuhkan tenaga yang benar-benar fit ya, seperti itu. Jadi mohon maaf, kita break dulu sebentar, kita akan masuk ke season berikutnya. Kita akan gali lebih dalam tentang cerita di balik misteri dari Gunung Kudung ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Coretan Bahari Wisla Mangkutai. Terima kasih. Ya. Jadi jangan lupa ya kan untuk subscribe channel kita, kemudian share, kemudian like ya, dan komen supaya kita selalu berkembang untuk menampilkan tentang video-video tentang cerita misteri, cerita sejarah ya kan di Tanah Kutai ini. Jadi ini juga malam ini juga kita memenuhi dari permintaan dari sahabat Coretan Bahari ya. Sahabat Coretan Bahari yang minta Gunung Kudung ini diungkap misterinya. Jadi kita udah masuk 10 list ya kan, 10 list, salah satunya adalah Gunung Kudung ini. Jadi silakan untuk sahabat-sahabat yang lain mungkin tahu tentang daerah yang menurut sahabat sendiri tuh daerah angker, daerah yang penuh dengan misteri, mungkin bisa komen di berandanya FB Coretan Bahari ya. Insya Allah kita akan mencari narasumbernya di situ, ada cerita apa ya kan, kira-kira ini cerita menarik, mungkin kita akan ungkap di lokasi. Mungkin kita bisa ke Jagat Petir untuk masuk lebih dalam lagi tentang cerita-cerita misteri ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Coretan Bahari Wisata Mangkutai. Terima kasih. Apa yang bisa kita simpulkan malam ini? Bahwasanya kawasan ini adalah ya ada kerajaan gaibnya yang bersangkutan dengan kerajaan Kudungga ya. Ya, jadi dinamakan ini Gunung Kudung gitu ya. Jadi ini Gunung Kudung ini memberikan arti sendiri, artinya sebuah kekuasaan ya. Kudung ini kekuasaan, seperti itu ya kan. Jadi ini sebenarnya ini Gunung Kudungga, jadi ini diplesetkan namanya menjadi Gunung Kudung. Dan Gunung Kudung sendiri ini ada memberikan arti sebuah kekuasaan. Jadi ini
untuk menghindari dari perselisihan dulunya, jadi ini dinamakan Gunung Kudung. Karena dua wilayah yang berbeda ya. Iya. Dua wilayah yang Pasti berbeda. ada yang terima atau enggak gitu. Iya. Walaupun sudah dikuasai. Jadi ya di sini dari dulu sampai sekarang nih udah maksud saya dari dulu sampai sekarang nih masih jalan ya, maksudnya masih beraktivitas di kawasan ini. Jadi lalu lalangnya tempat mereka ini riwa-riwi ya di jalanan ini masih saja sampai kita berdiri ini juga ya, bahkan ada pasar gaibnya. Jadi tuh mereka punya kawasan sendiri, mereka punya sama seperti kita ya kan, kita punya masyarakat gitu, kehidupan di luar masyarakat kerajaan. Ya kan, di luar dari kerajaan. Kita punya wilayah pasar dan mereka juga punya wilayah pasar seperti itu. Nah kalau satu lagi nih, menurut Jaga Petir ini kawasan yang tepatnya nih daerah pasar nih di mananya nih? Apa di kaki gunung ini atau di tanjakan kanan kiri dari tanjakan itu ya? Ya. Ke bawah. Agak sebelum tanjakan atau sesudah? Sebelum ya. Ya, jadi sebelum tanjakan itu dari arah Sangatta ya. Dari arah Sangatta sebelum tanjakan ya, itu ada sebuah kawasan pasarnya mereka ya. Kita katakan ini pasar gaib karena tidak terlihat. Jadi memang kawasan ini memang ada kawasan sebuah kawasan orang-orang yang tidak terlihat lah, orang-orang gaib di sini. Jadi banyak lalu lintas di sini. Jadi kita saranin nih yang lewat di sini ya biasanya sih kita kalau orang Kutai gitu ya, ini kita hanya berbagi saja, tidak maksudnya menonjolkan satu suku saja. Jadi biasanya kita kalau bawa makanan itu kita kasih rumput yang hidup gitu ya, sebagai apa sih maksudnya tuh saya kurang ngerti juga tentang cerita orang tua Bahari. Ya kalau bisa nggak usah bawa lemang, karena ini memang wilayahnya Kutai ini dimanapun itu kalau bawa namanya lemang itu saya rasa wah berat sekali ya. Pemirsa Curhatan Barista Malam Kutai, jadi di sini kita menyimpulkan Deng Bella ya. Jadi kenapa jalan Trans Kalimantan Timur khususnya nih ya di daerah Gunung Kudung ini tidak bertahan lama ya, diperbaiki rusak lagi seperti itu ya kan. Jadi kenapa dan jalan ini kok berkelok-kelok seperti itu, kenapa gitu ya. Bahkan tadi juga ada yang komen bener nggak sih ya kan, di sini tuh ada ular berkepala 5 gitu ya, seperti itu ya kan. Jadi ada yang komen juga. Jadi ya kita akan menjelaskan misteri dibalik dari Gunung Kudung ini. Jadi kesimpulannya bahwa Gunung Kudung ini ada sebuah kerajaan gaib yang berhubungan dengan kerajaan Kutai ya. Kemudian di sini juga sama halnya kehidupan seperti kita ya. Jadi juga ada pasarnya, ada pasarnya, ada kawasan, ada kerajaan, ada kerajaannya, ada ya sama seperti kehidupan kita di dunia ini. Kenapa jalan ini berkelok-kelok gitu? Karena memang jalan ini adalah secara gaib itu badan dari ular besar gitu ya. Dan kenapa jalan ini diperbaiki itu tidak tahan lama? Karena kalau di sini terjadi sebuah apa yang menurut mereka itu tidak mereka senengin gitu ya, tidak mereka inginkan seperti itu, atau yang bertolak belakang dengan maksudnya keinginan mereka gitu ya. Ya jadi itu ini bergetar gitu ya, artinya nih ekornya ini bergerak seperti itu, sehingga ini jalan menjadi rusak. Ya, seperti itu ya kan. Ini jalan berliku-liku ya kan, karena memang bentuknya seperti ular. Secara gaibnya juga ini memang badannya ular, dan ini bergerak-gerak, ini
maksudnya itu memberi tanda seperti itu bahwa mereka tidak suka, tidak senang seperti itu. Bahkan ini mengakibatkan secara fisiknya jalan ini menjadi rusak seperti itu. Jadi ya hati-hati saja melintas di sini. Artinya jangan sampai kita bawa ketan, bawa lemang di sini lemang. ya. Jadi karena itu akan memancing suasana lah seperti itu ya. Dan ya kita maksudnya jangan ngelamun lewat di sini. Artinya ingat saja dengan diri, ya kan, ingat saja dengan Tuhan di sini. Permisi karena kita sudah tahu bahwa kawasan Gunung Kudung ini ada masyarakatnya juga. Ya jadi kita ya permisilah lewat di sini ya kan, karena ini juga dijadikan sebuah jalan penghubung ya antara Sangatta, Bengalon, Wahau dan Brau ya, seperti itu ya kan. Ya mudah-mudahan dengan terungkapnya misteri ini menjadi sebuah wawasan buat masyarakat agar bisa berhati-hati dan tentunya sih lebih tahu tentang oh ternyata tuh ceritanya seperti ini ya. Jadi tidak ada maksud lain kedatangan kita di sini, dan kita mengungkap dari misteri ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti para pengendara atau para masyarakat yang melintas di kawasan ini. Intinya ya dengan pengetahuan kita ini, dengan wawasan kita ini, dengan terungkapnya cerita misteri ini, mungkin kita lebih tahu, lebih mengerti ya kan, sehingga kita bisa berhati-hati lewat di kawasan ini. Mungkin itu saja ya tentang misteri di balik Gunung Kudung ini ya. Kita akan ketemu di episode berikutnya dengan di lokasi yang berbeda ya, kan? Karena kita akan memenuhi dari permintaan dari sahabat-sahabat Coretan Bahari. Jadi sudah ada 10 list yang masuk di agendanya Coretan Bahari. Kita akan mengungkap tentang misteri yang lainnya di lokasi yang berbeda dan cerita yang berbeda. Jadi kita pamit undur diri. Sekali lagi jangan lupa share, komen, dan like channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Saya Syahreja, Daeng Bella, saya Den Bella, Jagat Petir, dan tim kamera kita dan tim kru seluruh Coretan Bahari Wisata Malam Kutai pamit undur diri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Halo, saya Risusan. Ini buat yang suka kepoin channel Coretan Bahari, jangan lupa like and share.